Kemarin-kemarin aku juga mengalami sendiri sih gitu ya, banyak info-info yang beredar tentang asam lambung, apakah bikin ini bikin itu kayak gitu ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ini adalah video kelima aku ya, yang aku akan bahas lagi tentang seputar asam lambung ya. Kali ini aku mau bahas tentang mitos-mitos seputar GERD ya, seputar asam lambung. Karena ini penting banget ya. Kemarin-kemarin aku juga mengalami sendiri sih gitu ya, banyak info-info yang beredar tentang asam lambung, apakah bikin ini bikin itu kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya cuma mitos aja ya, makanya sekarang aku mau bahas nih gitu ya, supaya teman-teman nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya, karena ternyata itu bisa mempengaruhi untuk penyembuhan si GERD-nya kita gitu ya. Jadi kalau kita suka overthinking ya, itu bisa berpengaruh kepada penyembuhan GERD-nya kita. Tapi sebelumnya teman-teman, please like dulu ya, like, kemudian boleh komen, lalu subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman tahu video-video berikutnya ya, dan supaya video aku bisa berkembang ya, channel aku bisa berkembang dan bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak lagi untuk orang lain ya, terutama untuk teman-teman yang punya sakit asam lambung. Aku akan bahas mitos-mitos apa saja seputar GERD ya, yang ternyata ini adalah cuman hoax aja ya, bukan yang benar-benar terjadi gitu ya. Yang pertama adalah puasa bisa memperparah GERD ya, teman-teman yang sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan ya, mau bulan puasa. Teman-teman jangan khawatir, yang punya riwayat GERD itu teman-teman boleh untuk berpuasa ya, karena puasa ini justru bisa menyehatkan lambung ya, menyehatkan lambung, bisa menurunkan gejala GERD. Tentunya jika teman-teman juga sahur dan bukanya itu dengan menu-menu yang menyehatkan ya, dengan menu-menu yang bisa bikin pencernaan kita itu sehat ya. Jadi bukan yang banyak gorengan, kemudian makanan-makanan yang tidak baik ya, tidak baik untuk lambung, kayak misalnya yang pedes-pedes, asam-asam yang terlalu banyak ya, itu tidak bagus gitu. Tentunya teman-teman harus konsultasi juga ya, kalau misalnya ragu-ragu harus konsultasi dulu sama dokternya teman-teman gitu ya, apakah dengan kondisi teman-teman sekarang itu sudah boleh untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah GERD itu adalah penyakit turunan ya, itu mitos juga ya. Faktanya GERD itu bukan penyakit turunan ya, tapi GERD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pola hidup ya, pola hidup yang tidak sehat, seperti pola istirahat, pola tidur ya, kemudian pola makan, lalu pola pikir ya. Jadi 3P. Pola tidur, pola makan, dan pola pikir itu adalah penyebab dari si sakit GERD ini gitu ya, yang suka begadang terus-terusan. Kemudian pola makan itu yang suka makannya telat, atau mungkin makannya nggak teratur, atau mungkin makan sebelum tidur gitu ya. Kemudian suka yang makan pedes-pedes terus-terusan, atau makan yang berlemak terlalu banyak kayak gitu ya. Kemudian pola pikir ya, ini adalah stres yang berkepanjangan. Itu adalah penyebab dari sakit GERD, dari asam lambung bisa terjadi ya, asam lambung naik itu adalah penyebabnya dari 3P tadi. Lalu yang ketiga adalah GERD ini sama dengan MAH ya, itu adalah mitos juga ya. Jadi GERD ini berbeda dengan MAH ya. GERD itu adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan ya, karena kendurnya si otot esofagus ini ya. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan itu adalah namanya GERD. Sedangkan MAH itu adalah iritasi yang terjadi pada dinding lambung ya teman-teman. Jadi GERD ini berbeda dengan MAH. Nah ini yang sering aku dengar juga ya dulu ya, waktu aku lagi kena GERD, terus aku kena dapat informasi ini gitu ya. Jadi GERD itu bisa menyebabkan kanker, itu juga mitos ya. Jadi faktanya kejadian penyakit GERD ini bisa berkembang menjadi kanker itu cuman kurang dari 1% aja
ya, dan itu pun dalam waktu yang sangat panjang ya. Jadi kemungkinan GERD untuk berkembang menjadi kanker itu adalah kemungkinan yang sangat kecil banget. Nah, kemudian yang terakhir, GERD menyebabkan kematian ya. Ini juga yang sering kita dengar ya di berita-berita gitu ya. Informasi-informasi tentang GERD itu bisa menyebabkan kematian. Padahal itu tidak ya, itu cuman mitos aja. Faktanya GERD itu tidak menyebabkan kematian ya, walaupun memang sensasinya nggak enak banget ya, nyeri di semua anggota badan ya, terutama di dada ya. Tapi GERD sendiri itu tidak menyebabkan kematian. Jadi kita sebagai penderita GERD ya, jangan mudah termakan berita ya yang belum tentu kebenarannya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar sesuatu ya dan itu bisa yang namanya bikin kita jadi panik atau mungkin kita jadi kepikiran, itu teman-teman bisa tanya ke ahlinya gitu ya, bisa tanya ke dokter apakah ini benar kayak gitu ya, karena faktanya memang mitos-mitos yang aku sebutkan tadi itu yang sering kita dengar ya. Dan itu cuman sekedar mitos aja ya, jadi mulai sekarang nggak usah khawatir lagi ya, meskipun sensasinya itu memang nggak enak banget ya, menimbulkan rasa yang tidak enak di mana-mana gitu ya, di dada, di punggung, di kepala, pusing, keliengan gitu ya, di kaki, di tangan, semuanya dapat ya. Tapi jangan khawatir, itu cuman sensasi sementara aja ya. Jadi sensasi-sensasi yang nggak enak itu ya, itu akan hilang dengan sendirinya jika kita bisa mengabaikan ya. Mengabaikan, kita tidak terlalu memikirkan, kita tidak terlalu fokus kepada sensasi-sensasi GERD ya. Itu lama-lama akan hilang sendiri gitu. Dan biasanya sensasi muncul itu kalau misalnya kita suka telat makan, kemudian udah capek gitu ya, itu berarti waktunya kita tidur. Jadi salah satu kunci dari kesembuhan sakit GERD itu adalah kita tidak terlalu overthinking ya. Itu adalah kunci supaya kita bisa cepat sembuh ya, dengan kita tidak memikirkan hal-hal yang memang itu sebenarnya cuma mitos ya. Kita akan menjadi lebih cepat enaknya, lebih cepat sembuhnya gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir yang positif-positif ya. Oke teman-teman, itu adalah sharing dari aku ya tentang mitos seputar GERD ya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman jadi lebih enakan ya, nggak kepikiran lagi, nggak kepikiran yang aneh-aneh lagi ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Sehat selalu, dadah. Teman-teman bisa follow aku juga di Instagram Natalia_Dian01.